Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Kali ini kita akan membahas materi tentang hari kiamat atau hari akhir dan macam-macam hari kiamat. Namun sebelum membahas materi tentang hari kiamat dan macam-macamnya, maka saya akan bertanya kepada anakku sekalian bahwa pernahkah kalian melihat orang yang sedang menanam pohon? Nah, orang yang menanam pohon mangga misalnya, tentu berharap kelak akan memanen buah mangga. Mereka yang menanam padi berharap akan memanen padi. Demikian juga yang menanam jagung. Tentu akan berharap akan memanen jagung. Nah, anakku sekalian, seperti itulah juga kehidupan kita di dunia ini. Kita diperintahkan untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, agar kelak di akhirat dapat menuai atau memanen pahala atas tanaman kebaikan itu. Anakku sekalian, hal ini sangat sesuai dengan pesan Rasulullah SAW bahwa kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, kelak di akhirat kita akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, kelak yang akan kita panen adalah keburukan yang telah kita perbuat. Untuk itu, anakku sekalian, marilah kita merenung sejenak. Pada hakikatnya, hidup di dunia ini hanyalah sebentar dan sementara. Tidak ada orang yang akan hidup selamanya di dunia, kan? Sayang sekali jika kesempatan yang tidak lama ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekal kehidupan di akhirat kelak. Banyak sekali orang yang menunda-menunda untuk beramal baik dengan alasan yang masih banyak waktu. Kemudian, anakku sekalian, banyak para remaja menghabiskan waktunya untuk berpoya-poya. Para pemuda menggunakan waktunya hanya dengan bersenang-senang. Mereka lupa, dan kita lupa bahwa kematian dapat datang secara tiba-tiba tanpa pernah diduga sama sekali. Begitu kematian telah datang, habislah kesempatan kita untuk menanam kebaikan. Anakku sekalian, oleh karena itu, janganlah membuang waktu lagi. Mari kita perbanyak amal kebaikan dan hentikan kebiasaan buruk untuk menggapai kehidupan akhirat yang kelak lebih baik. Anakku sekalian, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapa yang di dalam kubur. Quran Surah Al-Ad ayat 7. Anakku sekalian, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan pun meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Anakku sekalian, pada waktu itu seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati, hancur dan menghadap Ilahi.
tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, bahkan kuman, bakteri, virus, jin, dan setan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasa. Yang kedua, anakku sekalian, para ulama mengelompokkan kegiatan menjadi dua macam, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Yang pertama adalah kiamat sugra atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubra ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh, sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Anakku sekalian, peristiwa kiamat kecil yang berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat kecil bukan merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Bagi orang yang masih hidup, hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwa pada saatnya kita juga akan mengalaminya. Kiamat kubra memang belum terjadi. Peristiwanya hanya dapat diketahui melalui keterangan dan berita Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku sekalian, kejadian kiamat kubra, pada kejadian ini mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyat, sebagaimana tertuang dalam Quran surah Al-Qaryah ayat 4 dan 5. Pada hari itu manusia seperti larung yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Apabila bumi digencangkan dengan gencangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban yang dikandungnya. Kiamat kubra memang belum terjadi, sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang, namun kita mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kejadian kiamat kubra digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali, di mana semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anak-anak berpeperangan.